Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Resa Rosmawati Nur Apriliani, kelas 3B dari Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Institut Pendidikan Indonesia Garut. Kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah psikolinguistik yang diampu oleh Ibu Nina Hasanah MPD. Langsung saja ke materi. Berbahasa dalam arti komunikasi dimulai dengan membuat enkode semantik dan enkode gramatikal, dilanjutkan dengan membuat enkode fonologi, lalu dilanjutkan dengan penyusunan dekode fonologi, dekode gramatikal, dan dekode semantik. Nah, proses rancangan berbahasa produktif ini memang terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu enkode semantik, yakni proses penyusunan konsep atau ide atau pengertian, kemudian enkode gramatikal, yakni penyusunan konsep atau ide tersebut dalam bentuk satuan gramatikal. Nah, nanti kedua proses ini terdapat pada otak pembicara. Lalu selanjutnya enkode fonologi, yaitu proses penyusunan unsur bunyi dari kode itu sendiri, dan proses ini terjadi di dalam mulut lalu dilakukan oleh alat-alat bicara atau alat artikulasi. Kemudian proses dekode dimulai dengan dekode fonologi, yakni penerimaan unsur-unsur bunyi itu melalui telinga pendengar, dilanjutkan dengan dekode gramatikal, yaitu pemahaman bunyi itu sebagai satuan gramatikal, dan diakhiri dengan dekode semantik, yaitu pemahaman tentang ide-ide atau konsep yang disampaikan melalui kode tersebut. Proses ini semua terjadi di dalam otak pendengar. Baik, yang selanjutnya, berbahasa adalah penyampaian pikiran atau perasaan dari orang yang berbicara mengenai masalah yang dihadapi dalam kehidupan budayanya. Jadi, berbahasa, berpikir, dan berbudaya memang saling berkaitan satu dengan yang lainnya dalam kehidupan manusia. Hanya saja, masalahnya dalam kajian psikolinguistik ada 2 hipotesis yang kontroversial. Seperti pada pertanyaan, mana yang lebih dahulu ada, bahasa atau pikiran? Entah pikirankah atau bahasakah atau keduanya hadir secara bersamaan. Nah, ada beberapa teori mengenai hubungan bahasa dan berpikir yang dikemukakan oleh beberapa pendapat para ahli, diantaranya yaitu teori Wilhelm von Humboldt, Sapir-Whorf, Jean Piaget, L.S. Vygotsky, Noam Chomsky, Eric Lindenberg, dan Brunner, serta ada kontroversial teori Sapir-Whorf. Langsung saja ke teori yang pertama, yaitu teori Wilhelm von Humboldt. Wilhelm von Humboldt, sarjana Jerman abad ke-19, menekankan adanya ketergantungan pemikiran manusia pada bahasa. Maksudnya adalah pandangan hidup dan budaya suatu masyarakat ditentukan oleh bahasa masyarakat itu sendiri. Mengenai bahasa itu sendiri, von Humboldt berpendapat bahwa substansi bahasa itu terdiri dari 2 bagian, yakni bagian pertama berupa bunyi-bunyi dan bagian yang lainnya berupa pikiran-pikiran yang belum terbentuk. Bunyi-bunyi dibentuk oleh laut form dan pikiran dibentuk oleh hidden form atau inner form. Jadi, von Humboldt menyatakan bahwa bahasa merupakan sintesis dari bunyi atau laut form dan pikiran atau hidden form. Bunyi bahasa merupakan bentuk luar, sedangkan bunyi pikiran merupakan bentuk dalam. Kedua bentuk inilah yang membelenggu manusia dan menentukan cara berpikirnya. Dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bunyi bahasa merupakan bentuk luar, sedangkan pikiran adalah bentuk dalam. Bentuk luar bahasa itulah yang kita dengar, dan bentuk dalam bahasa berada dalam otak.
Kedua bentuk inilah yang membelenggu manusia dan membentuk cara berpikirnya. Dengan kata lain, von Humboldt berpendapat bahwa struktur suatu bahasa menyatakan kehidupan dalam otak dan pemikiran penutur bahasa itu sendiri. Nah, teori yang kedua yaitu teori Sapir dan Whorf. Edward Sapir, linguis Amerika, memiliki pendapat yang hampir sama dengan von Humboldt, di mana Sapir mengatakan bahwa manusia hidup di dunia ini di bawah belas kasih bahasanya yang telah menjadi alat pengantar dalam kehidupan bermasyarakat. Sapir juga mengatakan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alami, dan apa yang kita perbuat sekarang ini adalah karena sifat-sifat bahasa kita telah menggariskannya terlebih dahulu. Menurut Benjamin Lee Whorf, murid Sapir, sistem tata bahasa bukan hanya alat untuk menyuarakan ide-ide, tetapi juga sebagai pembentuk ide-ide itu, program kegiatan mental dan penentu struktur mental seseorang. Maka dari itu, Whorf menyatakan bahwa bahasa menentukan pikiran seseorang sampai kadang-kadang bisa membahayakan dirinya sendiri. Selain itu, Whorf juga mengajukan satu hipotesis yang kita kenal sebagai hipotesis Sapir-Whorf. Menurut hipotesis itu, bahasa-bahasa yang berbeda membedah alam ini dengan cara yang berbeda pula, sehingga terciptalah satu relativitas sistem-sistem konsep yang tergantung pada bahasa-bahasa yang beragam itu. Nah, berdasarkan hipotesis ini dapat kita katakan bahwa pandangan hidup bangsa di Asia seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan lainnya adalah sama karena bahasa-bahasa mereka memiliki struktur bahasa yang sama. Sedangkan pandangan hidup bangsa-bangsa lain seperti Cina, Jepang, Amerika, Eropa, Afrika, Perancis, dan Brazil adalah berlainan karena struktur bahasanya juga berlainan. Untuk menjelaskan hal tersebut, Whorf membandingkan kebudayaan Hopi dan kebudayaan Eropa, di mana kebudayaan Hopi diorganisasi oleh peristiwa-peristiwa atau event, sedangkan kebudayaan Eropa diorganisasi oleh ruang atau speech dan waktu atau time. Menurut kebudayaan Hopi, kalau satu bibit ditanam, maka bibit itu akan tumbuh. Jarak waktu dan tempat tumbuhnya tidaklah penting, tetapi yang terpenting adalah peristiwa menanamnya dan tumbuhnya bibit itu. Sementara, menurut kebudayaan Eropa, jangka waktu itulah yang sangat penting. Nah, menurut Whorf, inilah bukti bahwa bahasa mereka telah menggariskan realitas hidup dengan cara yang berlainan. Selanjutnya, teori Jean Piaget. Piaget berpendapat bahwa pikiranlah yang membentuk bahasa. Tanpa pikiran, bahasa tidak akan ada. Pikiranlah yang menentukan aspek-aspek sintaksis dan leksikon bahasa, bukan sebaliknya. Piaget mengembangkan teori pertumbuhan kognisi yang menyatakan jika seorang anak-anak dapat menggolong-golongkan sekumpulan benda-benda dengan cara-cara yang berlainan, sebelum anak-anak itu menggolongkan benda tersebut dengan menggunakan kata yang serupa dengan benda tersebut, maka keterangan kognisi dapat diterangkan telah terjadi sebelum dia dapat berbahasa. Menurut teori ini, mempelajari segala sesuatu mengenai dunia adalah melalui tindakan dan perilakunya, dan setelah itu melalui bahasanya. Perilaku anak-anak ini merupakan manipulasi dunia pada satu waktu dan tempat tertentu, dan juga bahasa merupakan alat untuk memberikan kemampuan kepada anak-anak untuk beranjak ke arah yang lebih jauh dari waktu dan tempat tertentu. Nah, mengenai hubungan bahasa dengan kegiatan intelek atau berpikir ini, Piaget mengemukakan dua hal penting, yaitu yang pertama, sumber kegiatan intelek tidak terdapat dalam bahasa,
tetapi dalam periode sensomotorik, yakni satu sistem skema, dikembangkan secara penuh dan membuat lebih dahulu gambaran-gambaran dari aspek-aspek struktur, golongan-golongan, dan hubungan-hubungan benda-benda, atau sebelum mendahului gambar lain, dan bentuk-bentuk dasar penyimpangan dan operasi pemakaian kembali. Yang kedua, pembentukan pikiran yang tepat dikemukakan dan berbentuk terjadi pada waktu yang bersamaan dengan pemerolehan bahasa. Keduanya milik suatu proses yang lebih umum, yaitu konstitusi fungsi lambang pada umumnya. Fungsi lambang ini mempunyai beberapa aspek. Awal terjadinya fungsi lambang ini ditandai oleh bermacam-macam perilaku yang terjadi serentak dalam perkembangannya. Ucapan-ucapan bahasa pertama yang keluar sangat erat hubungannya dan terjadi serentak dengan permainan lambang, peniruan, dan bayangan-bayangan mental. Piaget juga menegaskan bahwa kegiatan intelek atau berpikir sebenarnya adalah aksi atau perilaku yang telah dinuranikan dalam kegiatan-kegiatan sensomotorik, termasuk juga perilaku bahasa. Yang selanjutnya teori L.S. Vygotsky. Vygotsky, sarjana bangsa Rusia, berpendapat bahwa adanya satu tahap perkembangan bahasa sebelum adanya pikiran dan adanya satu tahap perkembangan pikiran sebelum adanya bahasa. Menurut Vygotsky, pikiran berbahasa atau verbal thought berkembang melalui beberapa tahap. Awalnya anak-anak harus mengucapkan kata-kata untuk dipahami, kemudian bergerak ke arah kemampuan mengerti atau berpikir tanpa mengucapkan kata-kata itu, lalu dia mampu memisahkan kata-kata yang berarti dan tidak berarti. Nah, Vygotsky juga menjelaskan bahwa hubungan antara pikiran dan bahasa bukanlah suatu benda, melainkan suatu proses di mana satu gerak yang terus-menerus dari pikiran ke kata atau bahasa dan dari kata ke pikiran. Nah, menurutnya, dalam mengkaji gerak pikiran ini, kita harus mengkaji dua bagian ucapan, yaitu ucapan dalam mempunyai arti yang merupakan aspek semantik ucapan dan ucapan luar yang merupakan aspek fonetik atau bunyi ucapan. Menurut Vygotsky itu sendiri, pikiran dan kata tidak dipotong dalam satu pola. Struktur ucapan tidak hanya mencerminkan tetapi juga mengubahnya setelah pikiran berubah menjadi ucapan. Karena itulah kata-kata tidak dapat dipakai oleh pikiran seperti memakai baju yang sudah siap. Pikiran tidak hanya mencari ekspresinya dalam ucapan tetapi juga mendapatkan realitas dan bentuknya dalam ucapan itu. Pada tahap lebih jauh, yakni dalam perkembangan pikiran dan ucapan itu, tata bahasa selalu mendahului logika atau pemikiran. Yang selanjutnya ada teori Noam Chomsky. Mengenai hubungan bahasa dan pemikiran, Noam Chomsky mengajukan kembali teori klasik yang disebut hipotesis nurani. Sebenarnya, teori ini tidak langsung membicarakan hubungan bahasa dengan pemikiran, tetapi mengenai pengkajian bahasa dengan pemikiran. Nah, dapat kita simpulkan bahwa Chomsky sendiri menegaskan pengkajian bahasa membukakan perspektif yang baik dalam pengkajian proses mental manusia. Hipotesis nurani mengatakan bahwa struktur bahasa-bahasa dalam adalah nurani. Artinya, rumus-rumus itu dibawa sejak lahir. Pada waktu seorang anak-anak mulai mempelajari bahasa ibu, dia telah dilengkapi sejak lahir dengan satu peralatan konsep, yaitu dengan struktur bahasa dalam yang bersifat universal. Peralatan konsep ini tidak ada hubungannya dengan belajar atau pembelajaran. Hipotesis ini juga berpendapat bahwa struktur-struktur dalam bahasa adalah sama. Struktur dalam setiap bahasa bersifat otonom, karena itu tidak ada hubungannya dengan sistem kognisi atau pemikiran dan kecerdasan.
Nah, mengenai bahasa dan pikiran ini, Chomsky juga mengajukan konsep deep struktur dan surface struktur. Deep struktur adalah bahasa-bahasa yang ada di dunia memiliki struktur yang sama atau universal. Deep struktur ini memungkinkan bahasa dapat diturunkan dalam konsep yang sama. Misalnya, konsep setelah subjek kemudian diikuti predikat. Itu merupakan sistem yang universal dan dapat diturunkan pada bahasa manapun di dunia. Deep struktur tidak ada hubungannya dengan sistem kognisi. Sebaliknya, surface struktur memungkinkan adanya keberagaman bahasa. Surface struktur merupakan bentuk luaran bahasa yang memungkinkan adanya bahasa yang berbeda-beda. Ini merupakan bentuk pola pandangan penutur bahasa yang berbeda-beda pula. Struktur dalam atau deep struktur merupakan suatu konsep abstrak yang ada pada pemahaman seseorang terhadap makna. Keluarannya berupa kalimat atau bunyi yang disebut sebagai struktur luar atau surface struktur. Dengan demikian, aspek semantik merupakan bentuk dari deep struktur dan aspek sintaktik dan fonetik merupakan bentuk dari surface struktur. Yang selanjutnya, teori Erik Lineberg. Berkenaan dengan masalah hubungan bahasa dan pemikiran, Erik Lineberg mengajukan teori yang disebut teori kemampuan bahasa khusus yang kebetulan ada kesamaannya dengan teori Chomsky dan juga pandangan Piaget. Menurut Lineberg, banyak bukti yang menunjukkan bahwa manusia menerima warisan biologis asli berupa kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang khusus untuk manusia dan yang tidak ada hubungannya dengan kecerdasan dan pemikiran. Menurut Erik Lineberg ini, anak-anak telah mempunyai biologi untuk berbahasa pada waktu mereka masih berada pada tingkat kemampuan berpikir yang rendah, kemampuan bercakap dan memahami kalimat yang mempunyai korelasi rendah dengan IQ manusia. Penelitian yang dilakukannya telah menunjukkan bahwa bahasa-bahasa berkembang dengan cara yang sama pada anak-anak yang cacat mental dan anak-anak yang normal. Nah, bukti bahwa manusia telah dipersiapkan secara biologis adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kemampuan berbahasa sangat erat kaitannya dengan bagian anatomi dan fonologi manusia, seperti pada bagian otak tertentu yang mendasari bahasa. Yang kedua, jadwal perkembangan bahasa yang sama berlaku bagi semua anak-anak normal. Semua anak-anak bisa dikatakan mengikuti strategi dan waktu pemerolehan bahasa yang sama, yaitu lebih dahulu menguasai prinsip-prinsip bagian dan pola persepsi. Yang ketiga, perkembangan bahasa tidak dapat dihambat meskipun anak-anak yang mempunyai cacat tertentu seperti buta, tuli, atau memiliki orang tua pekak sejak lahir. Namun, bahasa anak-anak ini dapat berkembang dengan hanya sedikit keterlambatan. Yang keempat, bahasa tidak dapat diajarkan pada makhluk lain. Yang kelima, setiap bahasa tanpa kecuali didasarkan pada prinsip-prinsip semantik, sintaksis, dan fonologi yang universal. Yang selanjutnya, teori Brunner. Brunner memperkenalkan teori instrumentalisme, yakni bahasa sebagai alat pada manusia untuk mengembangkan dan menyempurnakan pemikiran itu, atau dengan kata lain, bahasa dapat membantu pemikiran manusia supaya dapat berpikir lebih sistematis. Brunner berpendapat bahwa berbahasa dan berpikir berkembang dari sumber yang sama. Oleh karena itu, keduanya mempunyai bentuk yang sangat serupa dan saling membantu. Dalam bidang pendidikan,
Implikasi teori ini sangat besar karena menurut teori ini, bahasa sebagai alat pemikiran harus berhubungan langsung dengan perilaku atau aksi dan dengan struktur perilaku ini pada peringkat permulaan. Lalu pada peringkat selanjutnya, bahasa ini harus berkembang ke arah suatu bentuk yang melibatkan keeksplisitan yang besar dan ketergantungan pada konteks, sehingga pikiran atau kalimat dapat ditafsirkan atau dipahami tanpa pengetahuan situasi sewaktu kalimat itu diucapkan, atau tanpa mengetahui situasi yang mendasarkan maksud dan tujuan dari penutur. Di samping adanya dua kecakapan yang melibatkan bahasa, yaitu kecakapan linguistik dan kecakapan komunikasi, teori Brunner ini juga memperkenalkan adanya kecakapan analisis yang dimiliki oleh setiap manusia yang berbahasa. Kecakapan analisis inilah yang memungkinkan tercapainya peringkat abstrak yang berbeda-beda. Misalnya, yang memungkinkan seorang anak beranjak lebih jauh dari apa yang ada di hadapannya. Kecakapan analisis jugalah yang memungkinkan seseorang untuk mengalihkan perhatian dari satu kepada yang lainnya. Yang selanjutnya, kekontroversialan hipotesis Sapir dan Whorf. Mengapa ada kekontroversialan? Karena dalam hipotesis ini ada dua pakar atau dua ahli yang berpendapat mengenai hubungan berpikir dan berbahasa yang disatukan dalam satu teori. Hipotesis Sapir-Whorf adalah sebuah pernyataan dalam teori linguistik relativitas yang mengatakan bahwa ada hubungan kuat antara bahasa, budaya, dan pikiran seorang penutur. Lalu dalam proses berbahasa, terbukti bahwa kondisi dan budaya seseorang sangat mempengaruhi bahasa yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Pola budaya suatu masyarakat, menurut hipotesis ini, mampu mengkonstruksi klausa sehingga memberikan variasi informasi dan kesatuan suatu bahasa. Hipotesis ini didasari oleh penelitian Edward Sapir dan Benjamin Lee Whorf terhadap suku Hopi di Afrika. Sapir dan Whorf menguraikan dua hipotesis mengenai keterkaitan antara bahasa dan pikiran. Hipotesis pertama adalah linguistic relativity hypothesis yang mengatakan bahwa perbedaan struktur bahasa secara umum paralel dengan perbedaan kognitif non-bahasa atau non-linguistik kognitif. Perbedaan bahasa menyebabkan perbedaan pikiran orang yang menggunakan bahasa tersebut. Nah, hipotesis kedua adalah linguistic determinism yang menyatakan bahwa struktur bahasa mempengaruhi cara individu mempersepsi dan menalar dunia perseptual. Dengan kata lain, struktur kognisi manusia ditentukan oleh kategori dan struktur yang sudah ada dalam bahasa. Pengaruh bahasa terhadap pikiran dapat terjadi melalui habituasi dan melalui aspek formal bahasa, misalnya gramar dan leksikon. Gramar dan leksikon dalam sebuah bahasa menjadi penentu representasi konseptual yang ada dalam penggunaan bahasa tersebut. Untuk memperkuat hipotesisnya ini, Whorf dan Sapir memaparkan beberapa contoh. Salah satu contoh yang diambil adalah kata salju. Whorf mengatakan bahwa sebagian besar manusia memiliki kata yang sama untuk menggambarkan salju. Salju yang baru saja turun dari langit, salju yang sudah mengeras, atau salju yang meleleh, semua objek salju tersebut tetap dinamakan salju.
Nah, dari teori yang sudah dipaparkan tersebut, dapat ditarik kesimpulan yakni bahasa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan budaya manusia. Segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia di dalam kehidupannya memuat unsur bahasa di dalamnya. Bahasa juga mempunyai hubungan dengan pelestarian kebudayaan, di mana kebudayaan dalam lingkar komunikasi adalah keseluruhan sistem komunikasi yang mengikat dan memungkinkan bekerjanya suatu himpunan masyarakat, atau sistem aturan komunikasi dan interaksi yang terjadi, memungkinkan suatu masyarakat terjadi, terpelihara, dan dilestarikan. Bahasa sebagai subsistem kebudayaan. Bahasa adalah faktor yang memungkinkan terbentuknya kebudayaan. Bahasa adalah sine qua non bagi kebudayaan dan masyarakat manusia. Bahasa adalah kunci bagi pengertian yang mendalam atas suatu budaya atau ciri yang paling kuat dari kepribadian sosial seseorang. Nah, selain itu ada beberapa teori yang membahas tentang hubungan bahasa dan pikiran, diantaranya teori Wilhelm van Humboldt, Sapir-Whorf, Jean Piaget, L.S. Vygotsky, Noam Chomsky, Eric Lineberg, dan juga Brunner. Ketujuh para ahli ini mengungkapkan pendapatnya dengan berbeda-beda. Ada yang lebih mendukung bahasalah yang lahir lebih dahulu dibandingkan dengan pikiran, dan ada yang mengemukakan pendapat bahwa pikiranlah yang lebih dahulu ada dibandingkan dengan bahasa. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi PowerPoint dan makalah ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian, khususnya pada mata kuliah psikolinguistik tentang hubungan berbahasa, berpikir, dan berbudaya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.